Selamat pagi mbaknya, selamat datang di konseling saya ya. Maaf ya, ini outdoor gitu konselingnya ya. Gak apa-apa Pak. Mana kita nyaman apa belum? Sudah Pak. Ya baik-baik. Jadi sebelumnya ini saya tanya ya. Ini namanya mbaknya siapa dulu? Saya Dinaran Putri, Bapak ya. bisa panggil saya Dina. Ya, kalau saya Gus Ramadi, tapi sering dipanggil Pak Pera gitu kan. Sama teman-teman saya, nggak apa-apa kalau dipanggil Mbak Dina, bisa panggil apa saja, nggak masalah. Ya, Pak. Oke, ini sebelumnya Mbak Dina ini dari mana sih? Mau sebelumnya? Saya dari rumah Pak. Oh ya ya, baik. Memang sudah ada niatan untuk datang. Nah ya. Jadi ini hanya kesini nih pasti ada sesuatu lah ya kan, nggak mungkin dong ke konseling saya tapi nggak, maksudnya nggak bahas sesuatu gitu kan. Iya Pak, saya memang datang ke sini untuk melakukan konseling. Nah ya. Sebelumnya ini saya tanya ya, mbaknya ini udah tahu nggak konseling itu apa? Kalau sekedar tahu sih Ya. tapi tidak seberapa kayak rinci gitu, seperti apa konseling itu. Bapak bisa menjelaskan? Ya baik, saya jelasin ya. Konseling itu proses bantuan kepada siapapun, boleh siapapun terserah, itu bisa saya konseling. Gunanya itu untuk membantu menyelesaikan masalah, tapi yang benar-benar menyelesaikan masalahnya itu dari misalnya mbaknya sendiri itu ya menyelesaikan masalah. Saya itu cuma mengarahkan, tapi yang benar-benar menyelesaikan itu mbaknya. Terus di sini saya itu cuma memfasilitasi aja gitu. Lalu dalam konseling ini ada asas. Saya tuh pakai 3 asas ya: kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kesukarelaan ini mbaknya kesini itu bukan karena siapapun, kayak Mbak Dina karena butuh ya. Lalu keterbukaan, nanti Mbak Dina ini nanti cerita masalahnya itu terserah, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Karena saya kan nggak mungkin dong saya sharingnya ke siapa-siapa masalahnya. Nah, kerahasiaan ini terkait dengan keterbukaan itu tadi. Kerahasiaan ini itu informasi yang kita sharingkan gini, yang cuma tahu itu mbaknya, cuma dengan saya aja gitu. Jadi saya nggak perlu takut ya Pak ya, masalah saya itu tersebar. Ya. Jadi rahasianya itu aman, jadi nggak akan saya biarkan dan nggak saya akan berikan kesempatan itu diri saya atau orang lain itu ikut campur gitu. Maksudnya memberitahukan ke orang lain gitu. Ya, baik Pak. Oke. Jadi kalau boleh dipersilahkan, boleh nggak diceritakan masalahnya itu gimana gitu. Jadi saya ini kalau dikatakan sih sebenarnya itu terganggu gitu Pak. Terganggu dengan orang-orang yang bernada tinggi. Oh ya. Saya merasa ada ketakutan tersendiri seperti itu Pak dengan orang yang bernada tinggi, karena menurut saya itu orang yang bernada tinggi itu marah kepada saya merasa saya itu terintimidasi seperti itu Pak. Sedangkan di keluarga saya itu saya tidak pernah ada orang yang berkata nada tinggi seperti itu Pak, atau marah-marah. Karena keluarga saya itu juga orangnya itu kalau dibilang lemah lembut ya lembut gitu loh Pak. Ya baik. Seperti itu. Jadi saya juga kalau di luaran itu merasa terganggu, karena ya saya tidak bisa mengkondisikan apa orang itu kan pasti beda-beda. Jadi ini mbaknya ini, kalau bisa saya sebutkan, mbaknya ini agak bermasalah dengan orang-orang yang punya khususnya nada tinggi gitu ya. Ya baik. Ya tahu saya sih kalau maksudnya suara yang tinggi itu rata-rata yang saya tahu itu dari paskib. Kan saya sendiri juga pernah lihat teman-teman paskib itu suaranya tuh bahwa dan menggelegar lah istilahnya. Tapi kalau misal di kenyataan ya juga ada, cuma kan hanya sedikit orang yang terkait kelebihan seperti itu. Iya. Oke. Bisa lagi diceritakan lagi, maksudnya pasti ini masalahnya itu pasti punya permulaan lah ya. Iya. Nah itu gimana ini permulaannya? Jadi gini Pak, dulu itu saya itu
Saya juga tidak tahu ya Pak ya. Pertama kali saya itu mendengar suara dengan nada tinggi itu suara guru saya Pak. Ya, ya. Itu. Jadi ceritanya itu saya itu berbeda pendapat gitu Pak dengan beliau. Jadi saya itu mengutarakan pendapat yang sepertinya itu tidak sesuai gitu dengan beliau waktu mengajar gitu. Jadi beliaunya itu langsung berada tinggi. Nah di situ tuh pertama kalinya di hidup saya gitu Pak. Mungkin karena saya tidak pernah keluar rumah juga, terus jarang bergaul seperti itu. Dia tuh pertama kali ya. Dari situ tuh saya merasa tertekan, terus saya juga kayak apa ya, bingung sendiri gitu Pak, mau ngapain seperti itu. Jadi saya tahan sendiri, saya tahan seperti itu. Ya sudah, dari situ kok setelah berlanjut kok setiap ada orang yang bernada tinggi itu saya jadinya itu kayak wah apa orang ini marah ya seperti itu, apa salah saya ya kayak gitu. Jadinya kayak lebih ke diri saya itu gimana, bingung gitu, akhirnya takut sendiri gitu. Jadi dan masalahnya Mbak Dina ini saya merasakan bahwa sebelumnya ini apa ya, Mbak Dina ini maksudnya udah pernah nggak dikonfirmasikan dengan orang tua, mungkin dari orang tua itu bisa memberikan solusi gitu. Kalau dari orang tua saya juga sudah sih Pak. Mereka juga bilang kepada saya, berpendapat bahwa sebenarnya beliau itu tidak marah kepada saya seperti itu. Mungkin ini hanya kesalahpahaman seperti itu. Toh ya juga semua orang kan berbeda-beda seperti itu. Beliau itu hanya menasihati, mungkin caranya tuh berbeda seperti itu. Tapi saya masih belum apa ya Pak, masih belum ngena gitulah Pak. Jadi masih ada ketakutan dalam diri saya. Jadi jadi intinya ini kesalahpahaman ya. Jadi di sini tuh Mbak Dina ini apa ya, salah tangkap dari apa yang udah maksudnya dari maksud seseorang, Mbak Dina menyimpulkan sendiri. Jadi kenapa Mbak Dina kok maksudnya merasa bahwa itu ditujukan untuk saya? Ya karena pada momen itu, pada situasi itu guru saya itu berhadapannya dengan saya gitu Pak, dan saya merasa bahwa perkataan saya itu tidak sesuai dengan beliau gitu. Ya baik. Jadi apa sih yang membuat Mbak Dina itu apa ya namanya ya? Kalau dari yang Mbak Dina ceritakan tadi kan, Mbak Dina itu agak takut sama orang yang bernada tinggi. Ya. Nah itu ditambah lagi dengan Mbak Dina dulu dan merasa maksudnya apa yang Mbak Dina hindari dari dulu benar-benar terjadi ya kan, seperti diskomunikasi itu tadi dengan gurunya Mbak Dina. Lantas dari selama ini apa belum pernah dicoba untuk menanyakan langsung gitu ke gurunya? Kalau menanyakan langsung sih belum ya Pak ya, karena memang juga saya belum bertemu dengan beliau karena sudah lama seperti itu. Tapi kalau menurut dari keluarga saya juga sebenarnya saya yang salah paham seperti itu. Karena orang tua saya bilang bahwa gurunya itu juga dari Medan seperti itu. Oh ya. Dulu kalau saya dulu itu punya teman bukan dari Medan, tapi tepatnya dari Yogyakarta. Teman saya juga kayak gitu, tapi dia tuh bersuara besar, tapi basicnya itu dia memang dari Paskib. Jadi memang gitu. Lantas yang saya lakukan untuk menyikapi teman saya yang seperti itu ya saya menanyakan, kalau misalnya ditunjukkan untuk seseorang gimana ya, ketika teman saya memberikan saran saya bahwa lebih baik itu diklarifikasikan gimana maksudnya gitu kan, entah itu berani atau tidak berani kan, pokoknya harus diklarifikasikan secepatnya atau enggak akan bakalan timbul kayak berpikir itu kok guru marah ya kan. Ini seperti kasusnya Mbak Dina ini, mirip sekali. Lalu apa dari Mbak Dina ini kan udah nyoba untuk ini kan
udah nyoba untuk diselesaikan. Apa sebelumnya itu apa ya? Kalau misal dipikirkan terus itu apa nggak jadi masalah gitu Mbak Dina? Iya sih Pak. Sebenarnya sih kalau untuk yang guru saya ini kan sudah lama ya Pak. Ya. Saya juga sudah sudah tidak terlalu terpikirkan. Tapi terpikirkannya lagi ya mungkin karena ya ini diungkit seperti itu. Jadi kan saya bercerita bahwa asal mulanya itu dari situ gitu. Tapi kesini sih ya saya terganggu gitu Pak. Apalagi tetangga saya sendiri itu juga bernada tinggi seperti itu, ada tetangga sebelah rumah ya. Jadinya terus juga teman-teman gitu seperti tadi kata bapak itu anak paskib, jadinya itu saya tidak begitu bergaul seperti itu Pak. Soalnya memang mereka itu bernada tinggi, jadi saya menghindar seperti itu kan. Sebenarnya apa ya Pak ya, saya juga nggak mau seperti itu Pak, nggak mau menghindar. Saya juga maunya bisa berkumpul gitu, bisa berkomunikasi seperti itu. Tapi ya berhubung saya menghindar terus seperti itu ya jadinya saya terganggu gitu Pak. Lantas dari ya ini dari Mbak Dina cerita tadi, iya. Apa dari menghindar tadi Mbak Dina ini bisa menyelesaikan masalahnya gitu? Enggak sih Pak sebenarnya. Lantas apa sih yang membuat Mbaknya ini kok misalnya hal seperti itu nggak mau gitu, maksudnya nggak mau untuk dikomunikasikan gitu? Itu kan juga apa ya namanya? Kalau menurut saya sih nggak sopan juga gitu kan. Maksudnya dari orang yang maksudnya ada orang yang membutuh perlu dengan Mbak Dina, tapi Mbak Dina salah tangkap jadi masalah gitu tadi. Sebenarnya gimana ya, saya juga ingin gitu loh Pak buat mengklarifikasi gitu, tapi tuh masih kalah dengan takutnya gitu loh Pak. Jadi saya ingin mencoba itu kan beliau ini orang yang sedang saya berbicara dengan saya ini bernadanya itu tinggi seperti itu. Saya mau mengklarifikasi itu juga, nanti orangnya itu kan bicaranya kan tinggi gitu Pak ya. Kalau saya mengklarifikasi itu saya tuh jadi kalah sama takutnya Jadi Mbak Dina ini takut lalu tidak mau mengklarifikasinya ya. Kalau misal gimana ya? Kalau misal saya minta ke Mbak Dina untuk maksudnya untuk gimana sih caranya Mbak Dina ini untuk memberanikan diri gitu. Saya meminta Mbak Dina gitu, itu menurut Mbak Dina ini sendiri gimana memberanikan diri untuk bicara ke gurunya? Ya mungkin kalau menurut saya berani itu bila ada orang tua saya gitu. Ya. Karena kalau menurut saya itu kan saya sering gitu Pak ya di rumah, apalagi pandemi ini kan saya jadi lebih kurang gitu terdengar dengan orang yang berbicara dengan nada tinggi. Jadi ketakutan saya itu juga menurun lah Pak ya, tidak takut-takut sekali seperti kalau saya di luaran. Jadi saya merasa nyaman seperti itu. Nah, jadi saya yakin gitu Pak, bila kalau ada orang tua saya di sisi saya gitu, saya merasanya tuh akan lebih tenang lah gitu. Jadi toh nanti kalau misalnya orangnya itu ngomong dengan nada tinggi, kan ada orang tua saya yang nanti bisa nenangin saya gitu kan. Jadi dari Mbak Dina itu bilang berarti kalau misalnya Mbak Dina ingin menyelesaikan, maksudnya ingin menetralkan ya ini, saya menetralkan rasa takutnya tadi dengan mengikut sertakan orang tuanya Mbak Dina. Lalu ketika tadi itu sudah dicoba sama Mbak Dina ya, jadi rasa takutnya itu menghilang ya kan ketika ada orang tuanya Mbak Dina. Oke, kalau misal saya meminta ke Mbak Dina, ini bisa nggak kalau misal pas mengklarifikasikan ke gurunya itu bisa nggak, maksudnya kalau diikut sertakan orang tuanya? Kalau bisa orang kedua orang tuanya Mbak Dina, kalau bisa lebih kan biar lebih jelas gitu ya kan, biar nggak jadi beban pikiran terus. Oke, kalau begitu Mbak Dina ini gimana ya,
saya berharap sih sama Mbak Dina ini bisa ini ya, konsisten. Maksudnya bisa menjalankan apa yang Mbak Dina inginkan. Ya sebelumnya saya tanya apa sih maksudnya apa yang ingin Mbak Dina ini harapkan dan inginkan setelah dari klarifikasi dulu. Ya keinginan saya sih ya agar saya juga menghilangkan rasa takut itu, atau juga sebenarnya saya itu ingin juga bisa bergaul dengan semua orang, entah itu berada tinggi, berada rendah seperti itu, pokoknya bisa lah Pak, apa tidak perlu lah menghindar seperti itu. Toh kita juga nggak selamanya itu bertemu dengan orang-orang yang bernada rendah terus, kan pasti ada yang tinggi seperti itu. Ya mau bagaimana lagi gitu, jadi kan saya juga harus memaklumi seperti itulah. Jadi saya biar tidak ada rasa ketakutan lagi gitu. Oke, jadi keinginan Mbak Dina ini saya harapkan ya Mbak Dina ini mampu, maksudnya segera ya kan, mampu melaksanakan itu tadi, menanyakan ke gurunya, enggak maksudnya dicari lagi gitu kan, maksudnya meskipun kontaknya enggak ada tapi kan orangnya pasti, maksudnya alamatnya kan tercatat tuh di sekolah, itu coba untuk digali, kalau ketemu minta tolong langsung diklarifikasikan apa yang sebenarnya, yang sesungguhnya, jadi Mbak Dina ini nggak merasa apa ya punya masalah lagi gitu kan. Oke, karena semua udah jelas ya, udah lurus. Oke, apalagi mungkin Mbak Dina mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya berarti pemikiran saya ini juga itu ya Pak ya, sebenarnya itu juga benar ya Pak ya, orang tua saya juga bilang bahwa saya ini salah paham. Ya itu dari saya tekankan Mbak Dina ini mungkin salah paham. Jadi segera mungkin ya kan harus ditanyakan kebenarannya gimana. Nanti kan kalau sering terjadi kesalahpahaman kan ya gimana gitu ya kan. Kalau sedikit takut ya kan. Oke, baiklah Pak. Ya saya juga sudah paham. Ya. Terima kasih banyak sudah membuat pemikiran saya juga jadi terbuka seperti itu. Ya, karena Mbak Dina nggak ada yang mau tanyakan lagi, boleh ya saya akhiri konseling ini. Ya sebelumnya saya lupa menanyakan, maksudnya dari konseling ini kan nggak mungkin dong Pak sekali ini masih bisa gitu. Nah, tadi konselingnya itu harus terus sama Mbak Dina ini merasa udah rileks gitu, udah menyelesaikan masalahnya, jadi untuk jadi membuat Mbak Dina ini semakin berani. Lalu saya lupa sekali ini untuk ini ya waktu. Nah, waktu yang saya tawarkan 30 sampai 45 menit. Mungkin Mbak Dina bisa memilih gitu. 30 menit mungkin. Ya, baik. Jadi untuk konselingnya ini itu terserah Mbak Dina ya. Saya itu maksudnya kalau Mbak Dina Pak nak konseling, ya udah ayo. Gitu kan. Iya. Pokoknya nanti saling memberikan informasi lah gitu. Lewat handphone boleh. Pokoknya itu Mbak Dina oke, saya oke, langsung konseling aja. Kapanpun dimanapun itu saya mau mengkonseling Mbak Dina. Pokoknya dari Mbak Dina nggak sibuk. Kalau dari saya sendiri sih saya nggak sebegitu sibuk. Pokoknya saya menekankan ini Mbak Dinanya dulu. Oh iya Pak. Ya. Jadi kontraknya 30 menit ya. Untuk waktunya itu menyesuaikan. Oke, terima kasih dari Mbak Dina. Iya Pak, saya juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih.